Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Bella Francisca. Saya nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah salah satu anggota dari 9 wali atau lebih banyak dikenal sebagai Wali Songo. Wali Songo sendiri adalah beberapa orang yang melakukan penyebaran ajaran agama Islam di wilayah Tanah Jawa. Sama seperti Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel juga memiliki jasa yang begitu besar terhadap perkembangan ajaran Islam, khususnya di wilayah Tanah Jawa. Beberapa kalangan juga memiliki pendapat jika Sunan Ampel adalah bapak dari para wali. Hal ini tak lain karena Sunan Ampel mampu melahirkan para pendakwa nomor 1 di wilayah Tanah Jawa. Raden Rahmat merupakan nama asli dari Sunan Ampel, sedangkan untuk istilah Sunan sendiri adalah suatu gelar kewalian yang dimilikinya. Lalu nama Ampel atau Ampel Dentang lebih merujuk ke tempat di mana beliau tinggal, yaitu sebuah wilayah bernama Ampel yang saat ini berada di sebelah utara kota Surabaya, Jawa Timur. Diperkirakan Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Campak. Perlu diketahui juga jika para sejarawan sulit untuk menentukan di mana wilayah Campak. Hal ini karena belum adanya pernyataan tertulis yang menjelaskan wilayah Campak adalah berada di manakah atau kerajaan Jawa. Namun ada juga yang yakin jika Campak adalah kata lain dari Jempa atau bahasa Aceh. Oleh karena itu Campak berada di wilayah kerajaan Aceh. Sunan Ampel memiliki ayah bernama Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim sendiri memiliki nama lain sebagai Sunan Gresik, yang juga masih keturunan dari Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, seorang ahli sunnah bermazhab Syafi'i. Syekh Jamaluddin adalah seorang ulama yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Ibu dari Sunan Ampel adalah Dewi Chandrawulan. Dewi Chandrawulan juga masih menjadi saudara kandung dari Putri Dwarawati Murdiningrum, yang juga merupakan ibu dari Raden Pata serta istri dari Prabu Brawijaya V, seorang Raja Majapahit. Selama perjalanan hidupnya, Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Dewi Karima dan Dewi Chandrawati. Ketika bersama dengan istri pertamanya, Dewi Karima, Sunan Ampel memiliki 2 orang anak, yaitu Dwi Murtarsih, yang juga menjadi istri dari Raden Fata. Raden Fata adalah sultan pertama dari kerajaan Islam Demak Bintoro. Lalu anak keduanya adalah Dewi Murtasimah, yang menjadi permaisuri dari Raden Paku atau Sunan Giri. Sedangkan ketika bersama dengan Dewi Chandrawati, Sunan Ampel dikaruniai 5 orang anak, yaitu Siti Syariat, Siti Mutmainah, Siti Sofia, Raden Maulana Maklum Ibrahim atau Sunan Bonak, serta Syarifuddin atau Raden Qasim, yang kemudian lebih banyak dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Ampel yaitu adalah metode Melimo. Metode Melimo terkenal karena singkat dan efektif. Melimo memiliki arti tidak melakukan 5 hal tercela, yaitu momai, menunjukkan sikap tidak ingin berjudi; mohmube, menunjukkan sikap tidak mau mabuk; mohmalil, menunjukkan sikap tidak mau mencuri; mohmadat, menunjukkan sikap tidak mau menghisap candu; mohmadon, menunjukkan sikap tidak mau melakukan zina. Dengan menggunakan metode ini, Sunan Ampel mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan mengajak orang untuk menjauhi perilaku yang dianggap tercela, sehingga dakwanya dapat diterima dengan baik dan cepat diserap oleh masyarakat. Sepanjang perjalanan hidupnya dan dalam usahanya menyebarkan agama Islam, Sunan Ampel dikenal sebagai individu yang sangat sensitif terhadap adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Pendekatan yang digunakan adalah menerima siapapun, baik dari kalangan elit maupun masyarakat umum yang ingin belajar di pesantrennya. Dan ada juga beberapa peninggalan Sunan Ampel, yaitu ada Masjid Sunan Ampel. Masjid Sunan Ampel adalah salah satu peninggalan penting dari Sunan Ampel yang menjadi bukti sejarah kuat tentang penyebaran agama Islam di Nusantara. Masjid Rahmat Kembang Kuning merupakan salah satu peninggalan sejarah penting dari Sunan Ampel yang menunjukkan jejak dakwah dan penyebaran ajaran Islam beliau. Masjid Jami Peneleh di Surabaya merupakan salah satu masjid peninggalan dari Sunan Ampel yang memiliki
sejarah penting. Diyakini bahwa Masjid ini adalah yang pertama kali berdiri di wilayah Surabaya, menandakan peran besar Sunan Ampel dalam pengembangan agama Islam di kawasan tersebut. Kampung Arab. Kampung Arab adalah salah satu peninggalan bersejarah dari Sunan Ampel yang menunjukkan jejak dakwah Islam beliau. Keberadaan Kampung Arab menjadi bukti kuat akan penyebaran ajaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel, terutama karena wilayah tersebut dihuni oleh banyak penduduk keturunan Arab, menambah kaya warisan sejarah Islam di kawasan tersebut. Yang terakhir ada makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel yaitu adalah umat Islam bisa berkunjung ke makam Sunan Ampel di wilayah Ampel Denta untuk berziarah dan mempelajari jejak sejarah sang wali. Sunan Ampel dikenal sebagai sosok alim, pintar, bijaksana, dan bersahaja, sehingga mengunjungi makam beliau dapat memberikan pengalaman yang mendalam dalam memahami warisan keagamaan dan sejarah Islam di wilayah tersebut. Dan video dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.